Oke, coba lihat dua gambar ini. Yang kiri sama yang kanan. Mana yang lebih enak dilihat? Nah, kebanyakan orang itu bakal bilang yang kanan yang lebih enak dilihat. Kenapa? Mari kita bicara soal proporsi. Halo, aku Hanif, lulusan Matematika, passion desain grafis. Nah, di video kali ini aku mau bahas soal proporsi dalam desain grafis dan apa sih hubungannya sama matematika. Nah, sebagai permulaan kita mulai dulu dari apa itu proporsi dalam desain grafis. Nah, proporsi dalam desain grafis itu simpelnya adalah hubungan antar objek atau elemen di dalam suatu desain. Misalnya, ukurannya yang satu itu besar, yang satunya kecil. Tapi meskipun beda ukuran, mereka itu tetap proporsional. Atau sebaliknya, jadi ada dua objek yang ukurannya sama, tapi ternyata mereka nggak proporsional. Nah, ini tergantung siapa yang lihat. Soalnya kan tiap manusia punya tingkat kepekaan visual yang beda-beda. Nah, selain itu, proporsi dalam desain grafis itu juga tentang gimana suatu objek atau elemen itu menyatu atau berinteraksi sama elemen atau objek lain yang ada di desain tersebut. Bahkan sama desainnya itu sendiri. Gimana enak atau enggaknya dilihat di mata desainer maupun di mata orang awam yang lihat desain itu. Nah, sebenarnya kalau dari pengalamanku, orang tuh lebih cenderung buat merhatiin area atau ruang yang dipakai sama suatu objek atau elemen daripada area yang dimakan sama objek. Ah, gimana maksudnya? Oke, mari kita balik ke contoh yang di awal banget tadi. Aku ambil dari gambar yang sebelah kiri, yang kotak sama lingkaran itu punya area yang sama. Nah, sebetulnya ruang yang mereka pakai itu sama. Yang kotak atau persegi atau bujur sangkar sama yang lingkaran. Cuma bedanya yang lingkaran itu areanya nggak semua dipakai. Oke, gampangnya gini. Misalnya kita punya tanah ukurannya kotak. Terus kita mau bangun rumah ya atau bangunan. Nah, yang kotak itu satu area tanah itu jadiin bangunan semua. Nah, sementara yang tanah satunya itu cuma mau dibikin rumah bentuknya lingkaran. Nah, berarti kan ada sisa area ya, sisa ruang yang nggak kepake. Nah, itu bisa aja kita bikin taman, atau misalnya bikin kebun, atau mau bikin budidaya kutu air. Nah, jadilah kalau di desain grafis objek yang kotak sama yang lingkaran itu tadi. Oke, sekarang kita fokus ke objek yang lingkaran. Nah, di situ kan ada ruang kosong. Nah, sadar nggak sadar ruang kosong yang nggak dipakai sama si lingkaran itu yang bikin mata kita bilang ini ganjel. Alias ini nggak proporsional. Atau kalau di medsos-medsos sekarang nggak satisfying gitu. Nah, terus gimana? Solusinya gampang. Ada triknya. Jadi tinggal kita besarin aja lingkarannya atau kita kecilin aja kotaknya. Tuh, lebih kelihatan proporsional kan? Nah, ini sebenarnya diterapin sama para desainer font pas mau bikin font. Khususnya buat font-font yang bukan tipografi atau tulisan tangan. Misalnya kayak font-font tipe serif maupun sans serif. Nah, aku ambil aja dari font favorit dosen kita semua yaitu Times New Roman. Nah, buat huruf-huruf yang punya sisi lengkung kayak huruf O misalnya, nah itu dia punya area yang lebih luas, lebih tinggi dan lebih panjang daripada huruf-huruf yang nggak punya sisi lengkung kayak huruf Z misalnya. Nah, kalau kita jejerin kan kelihatan banget nih. Seandainya kita kecilin huruf O-nya supaya area mereka sama, set, gitu, tuh kan jadinya aneh, malah nggak proporsional kan. Nah, si huruf O dan Z ini nggak lain dan nggak bukan, itu kan mirip banget sama contoh objek kotak sama lingkaran yang kita punya tadi. Oke, itu dari sisi desain grafisnya. Sekarang coba kita lihat apa yang matematika bisa lakuin buat nyelesain masalah visual ini. Kita flashback dulu sedikit ke pelajaran matematika SD, yaitu luas bangun datar, luas persegi atau kotak sama lingkaran. Masih pada ingat kan? Buat thumbnail. Kita mulai dulu dari formula luas persegi, yaitu sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Kan persegi itu panjang semua sisinya sama ya. Nah, sementara formula luas lingkaran itu pi dikali
jari-jari dikali jari-jari, atau PR kuadrat lah. Dulu kan kita langsung gitu yang inget rumusnya atau formulanya. Nah oke, langsung aja kita studi kasus ke contoh yang udah kita punya tadi. Misalnya kita punya kotak sama lingkaran dengan area yang sama tadi, yaitu seukuran 14 kali 14 satuan. Nah kita masukin ke formula, kita ketemu luas perseginya 14 kali 14, yaitu 196 satuan luas. Nah sementara buat luas lingkaran itu kita punya diameternya sama panjangnya kayak sisi persegi, yaitu 14. Jadi kita peroleh jari-jari itu setengah dari 14, yaitu 7. Kita masukin ke formulanya, pi dikali 7 dikali 7. Kita pakai pi-nya yang 22/7 aja biar gampang. Jadi 22/7 dikali 7 kuadrat. 7-nya saling habis membagi, jadi kita peroleh 22 kali 7, yaitu 154. Nah, sebetulnya secara visual pun kita bisa langsung nyimpulin kalau yang lingkaran itu pasti luasnya lebih kecil daripada yang kotak. Tapi dengan adanya perhitungan ini, dengan ada angka gitu kan kita jadi lebih yakin. Nah oke, sekarang coba kita bikin mereka jadi proporsional. Berdasarkan pembahasan kita sebelumnya, caranya itu kan gampang banget. Jadi tinggal kita besarin aja lingkarannya atau kita kecilin kotaknya. Nah, supaya mempermudah perhitungan, di sini aku lebih milih buat ngecilin kotaknya aja. Toh sama aja kan akhirnya yang kita cari adalah proporsionalnya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah harus dikecilin sampai seberapa kecil si kotak itu. Nah, gampangnya kita cari aja bilangan kuadrat yang paling dekat sama luas lingkaran yang kita punya tadi, yaitu 154. Nah, yang paling dekat adalah 144, yaitu bilangan kuadrat dari 12. Kita kecilin kotaknya jadi 12 kali 12 ukurannya. Kita hilangin garis-garis bantunya. Nah, sekarang kelihatan lebih proporsional. Kenyataannya, aku pun ketika desain itu nggak selalu, bahkan hampir nggak pernah bikin proporsi dengan angka yang bagus kayak tadi. Kan bisa aja aku ngecilin kotaknya itu ke ukuran yang koma-koma, angkanya desimal gitu. Atau malah aku milih besarin lingkarannya aja, wong lebih gampang. Pada akhirnya, aku lebih percaya aja sama tingkat kepekaan visualku. Aku percaya aja sama mataku, lihatnya lebih enak yang mana, gitu sih. Nah, kesimpulan dari video ini yang mau aku sampaikan adalah dari sudut pandang matematika, proporsi dalam desain grafis itu dapat tercapai ketika area yang terpakai punya besaran atau ukuran yang hampir sama. Oke, itu aja buat video kali ini. Semoga bermanfaat dan ya syukur-syukur ada yang suka. Seperti biasa aku ucapkan terima kasih udah bertahan sampai menit sekian. Selamat mencoba dan bye-bye. Klik yang kanan atas kalau mau nontonnya urut. Klik yang kanan bawah kalau mau ganti genre.